Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga masih baik-baik saja ya. Seperti janji saya, eh, karena saya sangat berterima kasih kepada kalian untuk semua supportnya ya. Saya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang selalu bacain tarot untuk kalian, dan para Virgo supportnya luar biasa. Cuma ada beberapa Virgo yang agak aneh aja ya, tapi saya maklum, mau Virgo kek mau zodiak lain, tapi yang penting ya stay positif aja ya please ya, jangan stres, jangan halu ya Virgo ya, karena ada juga Virgo yang halu, Virgo yang stres ya. Mungkin tidak bisa memanage dirinya gitu lah, jadi ya agak aneh gitu ya. Untung yang ya ngomongnya ke saya, kalau ngomong ke orang lain kan belum tentu bisa dimengerti ya. Oke, baiklah my dear Virgo, ini adalah bacaan harian atau daily reading untuk kalian. Karena hari ini pasti udah ada yang ulang tahun ya Virgo ya. So mulai hari ini sampai seterusnya, kalau saya tahu namanya saya sebut, tapi kalau biasanya yang sudah reading sama saya akan saya sebut, tapi kalau tidak saya sebut ya udah. Ini untuk kalian yang ulang tahun hari ini, dan saya pakai kartu Wheel of the Year untuk kalian. Beberapa kartu akan dibacakan khusus untuk yang ulang tahun hari ini, tapi untuk yang secara keseluruhan nanti akan saya bacakan juga gitu. Yang pertama ini untuk yang ulang tahun hari ini ya. Oke, udah ada 1, 2. This one. Oke, ada 3 kartu untuk yang ulang tahun hari ini. Ini yang pertama tadi. Oke, selamat ulang tahun untuk Virgo yang ulang tahun hari ini. Dan kartu kalian ada The Word. Bener nggak? The Word. Ya, ada The Word. Kemudian ada Five of Swords yang terbalik. That's good. Dan Two of Coin ya. Ya, Two of Pentacles yang terbalik. Oke. My dear Virgo yang ulang tahun hari ini, ada The Word ya. Memang semesta sedang tersenyum kepada kalian. Dan untuk Virgo yang ulang tahun, happy birthday. And then semesta membukakan pintu keberuntungan untuk kalian pada saat ada The Word ya. Ada dunia dalam genggaman kalian, so do whatever you want to do. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan ya. Dan selalulah positive thinking. Oke, Virgo yang lahir di tanggal 23 Agustus masih terpengaruh oleh Leo, but it's okay. Yang penting kamu udah Virgo sih. Oke, so The Word bilang bahwa semesta memberikan restunya untuk apapun yang sedang kalian lakukan during your birthday today, tapi juga sepanjang bulannya Virgo ya. Ada The Word, dan ada juga Five of Swords yang terbalik. Ini nggak apa-apa loh terbalik, justru menurut saya bagus, soalnya angka 5 Sword, tantangan ya. Oke, beberapa tantangan dari kalian yang ulang tahun hari ini itu memang udah dilepaskan, memang sudah disingkirkan, karena memang dalam banyak hal semesta memberikan jalannya. Kalaupun masih ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, perlu kalian selesaikan, itu bisa selesai dengan baik dengan adanya The Word ini ya. So rintangan-rintangan, halangan-halangan, orang-orang yang tidak suka pada kalian itu akan ya bisa tersingkir dengan sendirinya karena ada bantuan dari semesta gitu ya. Kemudian untuk Two of Pentacles yang terbalik, kalau kemarin-kemarin kamu yang ulang tahun hari ini tuh ngerasa banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan karena satu persatu udah mulai terurai, jadi sekarang udah mulai agak bisa nggak santai juga ya. Mana ada Virgo santai, Virgo tuh overthinking, jadi nggak mungkin santai. Oke, tapi paling tidak bisa bernafas sedikit lega lah ya gitu ya. So ini adalah untuk kalian yang berulang tahun di hari ini. Untuk yang ulang tahun besok, boleh mention aja namanya di bawah. Jadi besok saya bisa bacain, saya bisa sebutin namanya gitu ya. Besok tanggal 24, oke? So yang ulang tahun tanggal 24, monggo silahkan
sebutin di kolom komentar, jadi besok bisa saya sebut namanya. Oke, sekarang adalah untuk kalian para Virgo yang nggak peduli tanggal berapa lahirnya. So ini untuk kalian ya. Oke, sebentar. Seperti yang saya bilang kemarin, saya akan membuka kartu secara tidak terbalik. Ya, untuk kali ini aja. Perasaan kemarin The Hierophant deh yang pertama, bener gak sih? Masa ada Hierophant lagi? Oke. Well, oke, ini untuk overall Virgo ya. Berapapun tanggal lahir kalian, berapapun tanggal lahir kalian, pokoknya di bulan Virgo. Kemarin beneran nggak sih yang kartu pertama The Hierophant? Saya lupa, soalnya kemarin saya bikin 2 readingan. Jangan-jangan zodiak yang satunya. Yang satunya tuh Aries kemarin ya. Oke, ada The Hierophant ya, my dear Virgo. Ada hal-hal yang secara spiritualitas harus kalian fokuskan pada hari ini. Oke. Kalau kalian menonton ini dan tiba-tiba kalian ingat, lupa berdoa, oke, berdoa dulu, oke, karena ini diingatkan bahwa segala sesuatunya hari ini harus dilandaskan dengan kepercayaan bahwa Tuhan memberikan jalan yang baik untuk kalian. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin di depannya agak sedikit kurang nyaman untuk kalian, percaya aja itu adalah bagian dari perjalanan hidup, oke? Untuk saya kadang-kadang saya punya jadi sugesti ya. Setiap hari Selasa itu pasti something deh, mana pekerjaan numpuk dan pokoknya something deh yang ada sesuatu hal gitu. Itu malah jadi sugesti gitu. Jadi setiap Selasa malah saya jadi nungguin ini apa yang akan terjadi ya. Ada yang gitu juga nggak? Sebenarnya itu salah banget loh, itu salah banget gitu. Tapi kayak udah nancep di kepala jadi seperti itu. Makanya ini kartu yang pertama adalah The Hierophant. Ketika kita punya pemikiran yang buruk tentang satu hari, tentang misalnya hari ini atau apapun itu, please jangan terlalu jangan dipikirin yang kayak gitu. Karena apa? Karena baik buruknya itu ada meaningnya gitu. The Hierophant bilang bahwa segala sesuatunya yang terjadi di dunia ini tuh ada reasonnya gitu kan. Kemudian ada higher good, sesuatu yang lebih besar dibalik segala sesuatu yang terjadi hari ini gitu. Jadi kalaupun hari ini tidak terjadi sesuai yang Virgo mau, pasti ada sesuatu yang besar dibalik itu. Jadi nggak perlu terlalu gimana ya, stres atau terus akhirnya jadi kayak patah hati sih. Siapa itu yang bilang patah hati? Jadi maksudnya patah hati dalam tanda kutip ya, kayak kok gini amat sih hidup. Jangan berpikiran kayak gitu ya. So hari ini kartu The Hierophant adalah kartu pertama kalian. So apapun itu Virgo, serahkan pada semesta. Oke, saya taruh sini bisa kelihatan ya. Oke, sip. Ada Six of Wands ya, yang berarti memang hari ini adalah sebuah perjuangan menuju sesuatu yang kalian impikan. Dalam hal pekerjaan ya, mungkin project-project, mungkin tugas-tugas, mungkin apapun yang kalian lakukan hari ini akan mendatangkan hasil gitu ya. Akan tetapi ya, untuk kalian yang sedang struggling di bidang percintaan pun dan merasa bahwa ada something wrong dengan itu, percaya aja itu for highest good ya, untuk hal-hal yang jauh lebih besar ya. Itu yang perlu ditanamkan di kepalanya si Virgo hari ini. Perjuangannya itu akan mendapatkan hasil gitu ya, mendapatkan kemenangan. Oke. Yang selanjutnya ada The Devil. Oke. Beberapa dari Virgo memang yang seperti saya tadi bilang ya, sebelum kartunya keluar saya udah bilang duluan, beberapa dari Virgo halu mungkin stres juga karena mungkin ada hal-hal yang di dalam hidupnya terjadi, and then dia mau keluar dari situ tapi nggak bisa gitu.
Kemudian tanyanya malah sama pembaca tarot. Emang pembaca tarot Tuhan? Enggak, my dear Virgo, please ya. Bacaan tarot ini saya tidak ingin dihubungkan dengan klinik atau apapun juga. Bahkan kartu The Devil yang ada di tarot pun tidak pernah saya baca sebagai sesuatu yang hitam-hitam gitu ya. Ya memang devil itu iblis atau yang menurut orang, oh iblis itu jahat. Ya betul, kalau dilihat dari kartunya. Akan tetapi kalian harus ingat ya, bahkan di dalam diri manusia itu ada hitam dan putih, ya kan? Nggak ada manusia yang 100% itu terang, yang 100% positif gitu. Karena apa? Ya memang udah dari sananya disetel ya sama Tuhan bahwa di dalam diri manusia itu memang selalu ada hitam dan putih gitu ya. Demikian pula The Devil ini pada hari ini jika ada keinginan yang negatif di dalam diri kalian para Virgo, monggo silakan dikembalikan ke The Hierophant. Kenapa? Ya, yang hitam-hitam di dalam diri kita itu nggak perlu dimunculkan. The Devil itu tentang temptation, tentang keinginan jahat dari seseorang. Oke, dalam hal ini Virgo ya, di hari ini ada keinginan yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan semesta yang ingin tiba-tiba muncul gitu. Itu diredam aja, oke? Beberapa dari orang-orang yang personal reading sama saya, setiap kali habis teleponan personal reading bilang saya ngerasa tenang setelah ngobrol sama Mbak Lucy. Kenapa ya? Mungkin saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin itu adalah memberikan vibe yang positif ke dalam diri orang tersebut pada saat selesai saya reading gitu. Dan sekali lagi readingan saya bukan semata tentang ramal-ramal. That's about, yaitu dia, ini temptation. Kalau kalian ingin diramal, it's a temptation loh itu. Padahal seharusnya kalau buat saya tarot bukan buat itu gitu. Ya memang bisa memberikan kayak clue gitu ya, contoh-contoh, tapi tidak sepenuhnya kayak nanti diramalkan begini begitu gitu, karena itu urusannya sang pencipta loh kalau kehidupan kalian. So temptation yang seperti itu ya, sejenis itu yang ada di dalam diri Virgo pada hari ini, monggo diselesaikan dengan kepala dingin dan hati lapang. So jika hari ini ada The Devil di dalam diri kalian Virgo, ingat ya. Ingat apa? The Hierophant. Ingat lagi bahwa Tuhan jauh lebih besar dari apapun masalah kalian. Oke? Kalau kalian sakit berkepanjangan ya ke dokter, dan saya nggak enak ngomongnya. Semua penyakit saya percaya itu datang dari sini dan dari sini. Makanan dan lain sebagainya itu faktor penunjang. But if you are positive, kalau kalian positive thinking, dan penyakit akan susah masuk dalam diri kalian gitu. Untuk kalian yang udah tahu channel ini sejak lama, udah ikut saya sejak lama, umur saya tahun ini, saya Virgo 53. But di umur saya yang segini, saya hidup mengalir aja seperti air, walaupun sebenarnya permasalahan juga banyak dan besar dan mengejar saya nggak berhenti gitu. Tapi it's about di sini dan di sini. Kalau di sininya berpikirnya secara tidak negatif dan di sininya lapang dada, dikasih apapun, diomongin apapun, sudahlah legowo, dan kalian akan jauh dari penyakit. Kalau kalian terus-menerus terjerembab berada di sebuah penyakit ya, dan coba dikembalikan, refleksi lagi ke diri kalian, apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Oke? Baik, yang selanjutnya ini bagus banget hari ini ya, ada Six of Wands. Cupah, kalau di agama saya ini namanya cupah. Oke? So
Cupah bicara tentang kegembiraan, kebahagiaan, hal-hal yang perlu diselebrasi bersama dengan orang-orang terkasih. Oke, Cupah juga bicara tentang kalau kalian hari ini ada yang mau nembak pacar, nggak gitu juga sih. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan kalau ada yang ingin ke jenjang berikutnya di hubungannya, monggo silahkan ya. Karena hari ini ya ada kebahagiaan yang seperti itu ya untuk si Virgo. Oke, lanjut dengan ada yang pernah komen ngomong mulu nih bukan langsung ngebaca. Berarti dia bukan follower sejati saya ya. Karena follower sejati saya tahu saya suka ngobrol sama Virgo. Kalau sama zodiak lain jarang saya ngobrol. Jadi kalau Virgo ada yang protes kayak gitu karena saya ngobrol sama Virgo, nggak usah ikut channel ini, ikut channel sebelah aja yang langsung baca tarot, langsung meramalkan sesuatu, terus kalian nungguin, ramalannya terjadi nggak? Oke, kalau channel ini saya memang kebanyakan ngobrol sama kalian dan lebih banyak yang bilang suka mendengar obrolan saya, suka ngobrol sama saya dan ya udah gitu. Ya sekali lagi hidup itu pilihan. Kalau kalian nggak mau lihat channel ini, ya udah pindah aja. Sesimpel itu kok. Oke. Ada apa lagi ya hari ini? Ada Eight of Wands. Oke. Beberapa hal yang datang hari ini mungkin banyak ya. Mungkin membuat kalian kewalahan karena kartu selanjutnya ada Two of Pentacles ya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang rumit. Itu sesuatu hal yang perlu kalian cemaskan karena hal itu memang dimaksudkan untuk kalian dan itu sangat berguna untuk kebahagiaan kalian di masa depan, kesuksesan yang kalian sedang upayakan, oke? Dan ada semesta yang juga akan mendukung kalian secara spiritual, oke? So Eight of Wands nggak usah dikhawatirkan, banyak hal yang akan kalian lakukan hari ini, oke? Si Two of Pentacles, juggling, kalian banyak, ya mungkin banyak kerjaan ya kalau yang kerja kayak saya, atau mungkin banyak yang harus diselesaikan ya, apapun itu, siapapun kalian, oke? Kan ada Knight of Swords, ya memang hari ini ditutup dengan Knight of Swords, berarti hari ini harus diperjuangkan dengan jauh lebih baik ya, oke? Hari ini ada yang harus diperjuangkan memang. Oke, silahkan aja diperjuangkan karena memang itu untuk hidup kalian ya para Virgo. Oke, lanjut dengan apa? Yes or no? Oh, ada. Oke. Yes or no ya. Ajukan satu pertanyaan dan saya akan jawab yes or no. Kalau jawabannya apakah saya akan sembuh? Saya bukan dokter, my dear, dan saya juga bukan Tuhan. Monggo silahkan pergi ke dokter dan tanyakan kenapa penyakitnya belum juga sembuh. Sekali lagi, kalau saya percaya di sini dan di sini. Oke? Kalau kalian stres, halu, gimana mau sembuh? So, jadilah positif supaya bisa sembuh. Jawabannya iya, tapi karena ini adalah kartu transformasi, coba kalau diginiin jadi terang dan gelap nih. Oke, so ada transformasi yang harus dilakukan oleh Virgo jika menginginkan hal itu terjadi di kehidupan kalian. So, yes, tapi perlu bertransformasi. Dari hal yang buruk menjadi baik, dari yang negatif menjadi positif. That's it. Oke? My dear, apalagi yang perlu saya buka? Oh, pesan dari Archangel ya. Archangel Raquel, Clairsentience. Clairsentience itu adalah sebutan untuk orang yang punya apa ya, sixth sense mungkin, atau perasaannya sangat peka, dan clairsentience biasanya bisa lihat, bisa dengar, bisa rasa gitu. Kalau yang
cuma bisa dengar model saya nih, karena saya nggak mau lihat. Cuma bisa dengar, itu voice voyan biasanya disebutnya, atau voice sentience atau apa something, voice, pokoknya cuma voice. Ada juga yang cuma bisa rasa, saya lupa istilahnya apa. Tapi clairsentience ini tentang notice your recurring physical and emotional feeling as they signify divine guidance. Ini sangat berhubungan dengan The Hierophant, kartu pertama kalian. Ya, hari ini dengarkan apa kata semesta melalui intuisi kalian. Ya, intuisi bukan di kepala, tapi lebih di hati ya, bukan hati, apa ya bilangnya? Perasaan. Bukan perasaan juga. Bingung ya saya jelasinnya. Wait, saya harus menemukan kata-kata yang tepat. Give me a clue. Kasih saya clue. Oke, gini. Saya pernah baca di sebuah literasi. Jangan ikuti kata hatimu, karena kadang-kadang hatimu jahat. Pakai otakmu. Katanya gitu. Oke. Saya tidak bilang saya setuju dengan literasi tersebut, kata-kata tersebut. Saya juga tidak bilang tidak setuju dengan itu. Buat saya perasaan itu masih harus kita dengarkan juga, tapi juga pakai logika gitu. Nah, clairsentience ini bicara tentang hal-hal yang sebenarnya diberikan kepada semesta sebagai pertanda kepada Virgo hari ini ya, dengan adanya The Hierophant ini. Akan tetapi Virgonya ignore atau nggak mendengarkan itu, atau apaan sih, nggak percaya gitu, atau ngeblokir, masa sih, apa iya. Nah, itu ngeblokir ya namanya. Dengan mengeblokir itu semua justru nggak kejadian gitu. Tapi ini si Archangel Raquel ngingetin, cobalah dengarkan. Ya, kalian bisa mendengarkan kalau kalian punya pikiran yang bersih, jernih, hati yang bersih juga, dan positive thinking. Hati juga positif, ya. Jangan halu, jangan stres, oke? So, dengarkan bahwa akan ada pertanda semesta pada hari ini yang mengarahkan kalian untuk kehidupan yang lebih baik, untuk mencapai apa kesuksesan yang kalian inginkan, yang kalian upayakan, meninggalkan yang buruk-buruk ya, the devil, the temptation. Ini juga apa, perayaan ya, keriaan, sesuatu, perjanjian, perjalanan. Ini juga representasi dari sebuah perjalanan ya, perjalanan tapi yang menyenangkan loh, yang membahagiakan, oke? Karena ini pernikahan, ini Jewish wedding, oke? Juga hal-hal yang akan kalian upayakan hari ini, oke? Dengarkan pertanda dari semesta, oke? Karena semesta itu memang representasi dari apa yang takdir berikan kepada kalian. Tentu saja satu persatu tidak bisa saya omongin. Kenapa? Karena ini secara luas, secara Virgo, bukan personal ya. Jadi yang menanyakan masalah personal di bawah saya ketawain aja, gimana saya jawabnya, kenal juga enggak. Yang personal aja kadang-kadang bohong sama saya ceritanya, ayo ngaku. Siapapun kalian, saya tahu kalau kalian bohong, tapi saya ikutin aja kalian maunya apa. Oke, satu lagi dari Monology Oracle Card. Nyambung. Surrender to the divine. Surrender, menyerahkan kepada jalan cerita yang dituliskan Tuhan kepada kita. Kalian seperti itu ya, seperti itu. Oke, saya mau terserah nih, kalau kalian gak mau dengar terus skip ke channel lain, monggo silakan. Tapi saya mau cerita tentang satu hal. Saya senang sekali menonton stand up comedy. Dan salah satu stand up comedian yang saya sangat kagumi itu ada di kursi roda, namanya Aditya. Siapa Aditya gitu? Saya lupa deh tuh. Pokoknya Aditya atau siapa? Oke, yang memang dia paralyzed dari dia kecil gitu.
Tapi stand up komedinya dia dark jokes dan mentertawakan keadaan dirinya sendiri diubah menjadi sesuatu yang bisa membuat orang tertawa. Saat menonton itu saya merasa ini luar biasa banget nih orang ya. Udah duduk di kursi roda, dia menceritakan hidupnya dengan santai aja gitu, kayak nggak ada beban gitu. Nah, saya mau bilang hal tersebut sebenarnya yang membuat dia hidup dan berguna. Bukan keterbatasannya dia. Justru itu, keterbatasan itu dirubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia bisa cari uang dari situ, dia bisa menghibur orang, bisa memotivasi orang. Itu yang disebut surrender to the divine. Terima keadaan kalian. Terima keadaan saya, terima keadaan kamu yang nonton. Terima keadaan kalian. Terutama hari ini pada saat ada beberapa kejadian yang datang di dalam kehidupan kalian. Spesifik apa Mbak Lucy? Kali ini tidak spesifik karena banyak hal yang... Ini mana tadi? Banyak hal. Banyak yang nonton, jadi banyak hal juga, macem-macem. So hari ini macem-macem yang datang di dalam kehidupan kalian, mau pekerjaan kek, mau keluarga kek, mau personal life kek. Surrender to the divine. Ini kartu dari pertama nih, surrender to the divine ya. Ini juga mana transformasi, harus bertransformasi. Terimalah diri kalian sebagaimana Tuhan sudah kasih hidup kalian tuh seperti itu. Lucia, kamu jadi pembaca tarot ya, tapi kamu juga HRD loh di sebuah perusahaan PMA. Oke, itu yang saya jalani. Tuh, apapun itu. Anita, yang punya toko bunga cantik ini, oke, terimalah. Nelly, hai, yang ada di Padang, terimalah gitu. Apapun yang menjadi ini, saya sebutin itu Virgo semua loh, seriously. Mas Hindria jadi apa manager something, head of department something di BNI, jadilah seperti itu. Oke. So ini Virgo semua. So my dear Virgo, hari ini saya percaya ada hal luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita para Virgo. So sudah, pasrahkan aja itu dengan jalan cerita kita masing-masing. Siapapun kalian, apapun yang kalian lakukan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, silakan monggo diterima aja. Dan sekali lagi, kartu tarot saya tidak melulu bicara tentang ramalan, karena saya ingin semua kita ya berada di situasi yang positif, yang vibe-nya enak, energinya enak, jadi berkat untuk orang lain. Kalaupun tidak bisa jadi berkat untuk orang lain, jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Gitu ya. Oke, my dear Virgo, sekian aja bacaan hari ini untuk kalian. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan berikutnya ya, besok ya. Oke, so mention nama kamu, tanggal besok ya. Jangan yang berapa hari lagi atau masih lama, jangan, ntar saya lupa ya. Hari per hari aja, karena saya akan buat bacaan harian untuk Virgo. Oke, kita ketemu lagi aja besok ya. Salam light, angel, and love, selalulah dalam lindungan Tuhan. Bye.